Ebek adalah tarian yang berasal dari daerah Banyumas, menggunakan kuda anyaman bambu, dan ijuk di kepala untuk merapikan rambut. Tarian ebek di wilayah Banyumas, menggambarkan prajurit perang yang menunggang kuda. Gerakan tarian yang melambangkan keberanian ditampilkan oleh pemain ebek. Diperkirakan kesenian ebek ini sudah ada sejak abad ke-9, ketika masyarakat mulai menganut animisme dan dinamisme. Salah satu bukti yang menguatkan ebek dalam jajaran kesenian kuno adalah adanya bentuk kesurupan atau wuru. Bentuk-bentuk tersebut merupakan ciri seni yang lahir pada era animisme dan dinamisme. Selain itu, ebek dianggap sebagai seni budaya asli Banyumasan, karena tidak terpengaruh oleh budaya lain. Hal ini berbeda dengan wayang yang merepresentasikan apresiasi terhadap budaya Hindu-India dengan kepribadian yang berbeda-beda. Ebek tidak berbicara tentang karakter tertentu dan tidak dipengaruhi oleh agama tertentu, seperti Hindu atau Islam. Hampir semua lagu yang dilantunkan dalam pertunjukan ebek, menggunakan bahasa ngapak, yang memiliki logat yang sangat khas. Lagu ebek Banyumasan yang sering dibawakan adalah Sekar Gadung, Eling-eling, Ricik-ricik Banyumasan, Tole-tole, Waru doyong, Anamaning model Wong Purbalingga. Grup ebek setidaknya memiliki pemain yang cukup, terutama untuk penunggang kuda lumping. Selain itu, pada pementasan ebek terdapat barongan dengan kain panjang di punggungnya, yaitu sejenis topeng yang menggambarkan wajah harimau Jawa. Barongan seperti barongsai dalam budaya Tionghoa yang bisa membuka mulutnya lebar-lebar. Barongan seringkali hanya dicat dengan warna gelap. Selain penunggang kuda lumping dan barongan, ada dua pemain bertopeng bernama Pentul dan Tembem. Di masyarakat, kedua pemain yang menggunakan topeng ini dikenal dengan sebutan cepat. Pentul memiliki hidung yang panjang dan biasanya berupa topeng berwarna putih. Si Tembem memiliki wajah yang lebih tidak menyenangkan, meskipun berkulit hitam. Akibat perkembangan budaya Banyumasan dan peralihan seni pertunjukan, yang semula sarana ritual menjadi bisnis seni pertunjukan, ebek segera direformasi. Aransemen ebek, yang dapat berupa bentuk iringan, kecanggihan gerak tari, kostum, atau fitur, terutama dibawakan oleh para penari Banyumasan. Ebek biasanya ditampilkan pada acara hitanan, pernikahan dan acara-acara resmi. Seperti peringatan 17-an, bersih desa dan penyambutan tamu istimewa yang datang ke suatu tempat. Selain itu, ebek juga sering dilakukan di berbagai daerah pada awal tahun baru Sura. Tapi tahukah Anda bahwa ebek juga berkembang pesat di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Pangkalan Bun Kota Waringin Barat? Budaya ini dibawa dari Banyumasan oleh warga X-Trans. Salah satu kelompok seni dan budaya ebek yang terkenal adalah Turonggo Lestari dari Dusun 2 Desa Sidomulyo. Sidomulyo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Desa Sidomulyo berjarak kurang lebih 68 km dari pusat kota Pangkalan Bun, dan dapat ditempuh dengan perjalanan darat selama 1 jam 19 menit. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani karet, dan sebagian kecil lainnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan sawit. Siapa yang menyangka, di tengah perkebunan karet, terdapat kelompok seni ebek, yang tetap eksis. Kelompok seni ebek Turonggo Lestari, menjadi salah satu kelompok seni yang sering tampil dan sering diundang pada acara-acara penting di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng, maupun di Kabupaten Kota Waringin Barat. Keseriusan dalam menjaga dan melestarikan budaya oleh kelompok seni Turonggo Lestari Desa Sidomulyo, patut kita apresiasi. Mengingat gempuran budaya dari luar, yang tidak sesuai dengan adat budaya ketimuran, yang semakin hari semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan, menjadikan budaya lokal yang menjadi ciri khas Indonesia, mulai luntur. Hal ini telah diantisipasi dengan baik oleh kelompok seni Turonggo Lestari dengan melakukan generasi dan transfer budaya secara berkelanjutan terhadap pecinta seni dari kalangan anak muda milenial. Untuk
iringan musik, ebek dilengkapi peniup trompet, penampar kendang, penabuh gong pamungkas, pemukul kempul ataupun saron. Di tengah-tengah niaga, seorang sinden melantunkan tembang-tembang Jawa. Tidak mudah untuk menjadi penabuh gamelan, niaga atau penampar kendang. Diperlukan latihan yang terus-menerus dan konsisten. Untuk menjaga kelestarian budaya ebek agar tetap langgeng dan lestari, Turonggol Lestari mulai mentransfer keterampilan seni ini kepada generasi muda, sehingga diharapkan tetap eksis ke depannya. Para seniman ini juga memiliki semangat dan cinta kebudayaan ebek yang luar biasa, terlihat dari bagaimana mereka memainkan alat musik pengiring ebek ini penuh kegembiraan dan senyum yang selalu tersungging di sepanjang jalannya pertunjukan. Seperti ditunjukkan oleh penampar kendang ini. Berbeda dengan penampilan penghormatan untuk penyambutan seperti di awal video. Penampilan ini adalah penampilan ebek untuk pertunjukan. Perbedaan terlihat dari pakaian yang dikenakan para pemainnya. Jika pada penampilan penyambutan tamu mereka menggunakan baju hem berwarna putih, selain melambangkan kesucian serta niat yang baik, juga menunjukkan rasa hormat dan menghargai tamu undangan yang hadir. Pada penampilan untuk pertunjukan ini, mereka menggunakan baju kaos berwarna merah. Selain melambangkan keberanian, juga lebih leluasa pada saat nanti memasuki babak janturan. Inilah yang membedakan kelompok seni ebek Turonggol Lestari dengan kelompok seni ebek lainnya yang ada di Pangkalan Banteng. Selain kostum yang berbeda, jumlah pemain penunggang kuda juga bertambah 2 orang. Jika untuk penghormatan tamu cukup 4 orang, maka untuk pertunjukan jumlah pemain mencapai 6 orang. Performance Turonggol Lestari yang seperti inilah yang disukai penonton, dan menunjukkan kelompok ini dikelola dengan sangat baik, sehingga mendapat tempat di hati masyarakat dan sering diundang untuk tampil menunjukkan kebolehannya. Salah satu kewajiban dalam pementasan ebek adalah ketersediaan sesaji atau menyan. Sesaji digunakan untuk persembahan kepada para arwah maupun penguasa makhluk halus di sekitar agar mau mendukung pementasan. Efeknya para pemain ebek akan mengalami trans atau kerasukan yang dalam bahasa Banyumas disebut mendem karena dirasuki makhluk halus. Di saat inilah para pemain ebek biasa memakan berbagai benda yang tidak lazim dimakan seperti pecahan kaca, beling, bunga-bunga sesaji, mengupas kelapa dengan gigi, makan padi dari tangkainya, memakan dedek katul, bara api, kuning telur, dan lain-lain. Keadaan mendem ini menunjukkan bahwa pemain ebek sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah satria yang kuat. Pada akhir laga, pemain yang kerasukan akan disembuhkan oleh pemimpin grup ebek yang biasanya adalah seorang tetua adat dan disebut dengan istilah penimbul. Perlu diketahui bahwa tidak hanya pemain ebek saja yang bisa kesurupan. Seringkali para penonton juga ikut mendem sehingga semakin memeriahkan pementasan ebek. Pada saat pemain dan beberapa penonton sudah kesurupan, pagelaran menjadi sedikit lebih kacau dan brutal. Namun justru inilah yang menjadi ciri khas ebek Banyumasan dibandingkan seni kuda lumping dari daerah lain. Terkadang orang yang kesurupan menari di depan pemain musik dan meminta dimainkan musik yang bagus. Jika musik berhenti maka pemain akan berhenti menari. Namun tidak semua pertunjukan ebek benar-benar terjadi kesurupan, beberapa kelompok ebek ada yang hanya berpura-pura kesurupan atau akting seolah-olah mereka sedang kesurupan agar tampak heboh. Semoga kesenian ebek dan kesenian-kesenian lainnya di Indonesia, senantiasa tetap lestari dan semakin berkembang, tidak lekang ditelan zaman. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini.